Oke, Bang Rocky, buruk nggak pemilu kali ini dibanding 2019? Saya nanya dulu. Ini Jangan penting. bangunin macan tidur. Nggak apa-apa, silakan macan, ini juga lebih macan. Buruk nggak? Saya nanya Bang Rocky, jawab dulu. Singkat aja. Iya, saya takut menjawab macan. Menjawab kucing saya berani. Berarti Bang Rocky takut menghadapi saya. Bukan takut menjawab pada kucing itu. Saya mau jebak, pemilu kali ini lebih buruk dari 2019 kah? Parameternya buruk, lebih buruk dari. Problem kita jujur atau tidak pemilu hari, bukan dibandingkan. Dalam debat dengan Rocky Gerung, Riflay Harun menampar Natalius Pigai di depan publik dengan argumen yang kuat. Kalau soal angka TPS ada berapa jumlahnya? 800.000 sekian, 820.000. Ya, dia nggak hafal kan, saya hafal 823.220. Oke. Nggak hafal kan, itu menunjukkan kalau dia nggak pintar-pintar amat. Yes. Saya itu hafal, tapi biasanya lebih hafal kalau sudah dikasih kuasa untuk membela. Saya kan tidak dikasih kuasa untuk membela. Kalau abang kan sudah dikasih kuasa untuk, harus dong hafal semua. Belum ada kuasanya. Natalius Pigai menuding Rocky Gerung takut dengan Gibran, tetapi malah diberi kuliah umum oleh Rocky Gerung tentang keberanian dan integritas. Berarti hadirnya Gibran itu abang benar-benar takutkan? Enggak. Dia kan kandidat. Jelas. Bukan terpilih. Saya nggak ngomong itu. Saya ngomong Jadi TPS yang bermasalah itu cuma satu. Ya. Yaitu TPS di Mahkamah Konstitusi. TPS nomor 90. Ya. Mahkamah Konstitusi keputusan secara sah, legal, undang-undang memutuskan Gibran masuk calon. Gibran masuk calon saja sudah menyatakan menang. Gimana dong? Tidak ada soal. Takut dong kalau tidak ada begitu. soal. Hitler itu dinyatakan legal. Ya. Dipilih secara demokrasi itu. Ya. Tapi 2 bulan kemudian seluruh penduduk Berlin mulai merasa ada yang aneh di situ tuh. Jadi bayangkan. Jadi yang disebut kecurangan itu bukan sekedar data kuantitatif, Ya. tapi perspektif orang tentang persoalan pertama pintu masuknya. Jadi saya terus mengatakan bahwa curangnya itu dimulai dari pintu masuk Mahkamah Konstitusi. Udah. Riflay Harun menjelaskan kepada Natalius Pigai tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai inkonstitusional dan memberikan pandangan yang berbeda. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu inkonstitusional nggak? Pasti inkonstitusional. Siapa yang bilang undang-undang kok? Iya, yang bilang Keputusan siapa? Mahkamah Konstitusi itu undang-undang kok. Saya itu tahu betul putusan Mahkamah Konstitusi itu ya. Sebenarnya nggak sopan itu ketika kemudian diumumkan karena belum ada kesepakatan di antara 5 hakim yang mengabulkan. Dari 5 hakim yang mengabulkan itu, 2 hakim ternyata mengatakan yang boleh dicalonkan adalah berpengalaman atau sedang menjabat gubernur. Yang kepala daerah secara umum itu cuma 3. Makanya Saldi Isra sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan heran. Persoalannya adalah itu kan soal etik dan etiknya kemudian sudah terbukti. Ketika kemudian secara kasar ketua Mahkamah Konstitusi kemudian memaksakan untuk membacakan putusan itu, disitulah persoalan terbesarnya. Nah sayangnya putusan MK itu selalu diberi judul final and binding. Begitu final and binding, kita tidak punya mekanisme untuk membatalkannya. Walaupun putusan itu sontoloyo, ngawur begitu. Natalius Pigai menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi sah berdasarkan pengalamannya. Tetapi Rocky Gerung memberikan kuliah yang berbeda tentang hukum dan konstitusi. Jadi keputusan MK adalah keputusan yang sah. Sudah Tidak sekedar binding, ya. tidak sekedar binding, tapi itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Ngerti saya itu, legalitasnya ada karena you bicara tentang konstitusi dalam perspektif hukum positifnya. Tetapi konstitusi juga mesti dibaca di dalam rangka penyempurnaan peradaban demokrasi, a living constitution. Nah, living constitution ini isinya adalah ethics. Itu dasarnya kan. Nggak ada konstitusi yang berhenti pada black letter of the law itu, yang baca sebagai tulisan hitam di situ kan. Begitu Anda, oh kenapa dimaksudkan supaya seseorang itu bisa diselundupkan lewat Mahkamah Konstitusi? Siapa yang diselundupkan? Pigai, nggak ada soal. Ini anak presiden diselundupkan menimbulkan interpretasi bahwa seseorang menginginkan dinastinya diperpanjang. Kan cuma itu keterangannya. Ada nggak ada di konstitusi?
Fahri Bahmid menyatakan bahwa masalah tidak akan pernah selesai jika menggunakan logika Rocky Gerung dan langsung diberi kuliah umum tentang logika dan penyelesaian masalah. Iya, bernegara itu ada kepastian. Bernegara itu harus ada kepastian hukum. Makanya dalam Ketika menggunakan logika Bung Rocky, maka nggak akan pernah selesai. tidak akan selesai, negara tidak akan bergerak. Karena kita berdebat di tempat, kita akan berdebat. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Hukum yang beku atau hukum yang hidup? Makanya hukum itu kan ada 3 frame. Tunggu, saya tanya dulu. Apa yang menyebabkan negara itu bergerak? Living law Yes, Bung Rocky. living law itu ada dalam konstitusi apa tidak? Living law itu tidak dalam konstitusi. Justru itu yang menyebabkan Konstitusi itu cuma hanya memberikan frame yang pasti. gerak. Ya justru itu Anda bilang Ya kan? supaya negara bergerak pakai yang pasti. Yang pasti itu berhenti. Makanya saya katakan dalam mengambil keputusan itu, jadi living law itu begini. You faulty law reasoning ada di situ. Living law itu dalam rangka untuk memproduksi sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu begini. Oke, Anda punya premis. Negara Oke. bergerak bila ada kepastian hukum. Terus saya tanya, yang menggerakkan negara itu positive legal reasoning atau yang tadi yang Anda sebut sebagai living constitution? Anda bilang living constitution. Living constitution tertulis nggak sebagai black letter di dalam konstitusi? Dalam kajian Tunggu. Tertulis nggak? dalam kajian konstitusi begini. Kamu katakan begini. Dalam kajian begini. Menurut Rocky Gerung, Mahkamah Konstitusi adalah tempat berdoa terakhir di mana hakim harus mendengarkan doa yang diucapkan dengan kejujuran dan integritas. Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai tempat kita berdoa terakhir. Itu poinnya tuh. Karena itu kalau disebut terstruktur, sistematis dan masif, itu untuk menguji kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kuantitasnya itu ada di dalam pengadilan sebelumnya tuh. Kalau Anda pergi ke Mahkamah Konstitusi, Anda minta semacam, ini doa gue terakhir tuh. Nah, hakim itu harusnya mendengar doa yang diucapkan dengan kejujuran, bukan yang hakim bilang, ya tapi mana bukti bahwa Anda udah berdoa nih? Gak penting di situ kan. Itu yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi itu nobility-nya itu paling tinggi, paling agung itu. Ngapain Mahkamah Konstitusi nanya-nanya data-data segala macam yang dia tahu memang gak mungkin disodorkan kan. Jadi kita mau didik supaya orang sama seperti soal hak angket. Hak angket itu hak yang paling dasar supaya setiap warga negara mau tonton peradilan politik. Bukan dihalangi justru kan. Pigai menyerang Rocky Gerung dengan menyatakan bahwa kasus itu berbicara tentang fakta bukan logika, sehingga perdebatan menjadi tak terelakkan. Gini, tidak bisa bermain di logika falasi. Ini sesuatu yang Ini fakta. gak ada urusan dengan fallacies itu. Kasus bicara tentang fakta, bukan bicara tentang logika. Ini kan ada soal hotel Tapi bahwa logika itu membuka pintu untuk masuk entry point menemukan fakta, saya setuju. Gini ya, saudara Pigai. Saya setuju. Ya kalau udah setuju ngapain Kalau bantah saya? secara fakta ternyata terbukti aspek formilnya tidak terpenuhi di MK, kemudian tertolak langsung, maka Ya, maka itu artinya, karena itu saya bilang tadi, MK menempatkan dirinya sekedar sebagai loket, nggak pakai otak, nggak pakai etik, nggak pakai reasoning. Ya. Jadi buat apa ada MK? Ya sudah. Ya iya itu. Kan undang-undangnya menyatakan demikian. Nah iya karena itu. Gini. Undang-undangnya Jadi, menyatakan demikian. Ngerti Kita saya sebagai warga undang-undangnya. negara Ya itu tadi yang saya- wajib tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum yang mengatur negara ini. Bos Pigai. Kecuali kalau Anda Bos mau Pigai. ingin berdiri membangun Bos sebuah Pigai. negara, Bos kemudian mengelola negara dengan Bos. hukum rimba, silakan. Pigai. Ini negara hukum. Rekstad bukan Mokstat. Pigai itu Ini Rekstad bukan Mokstat. Menurut Rocky Gerung, ketiga capres memulai kampanye dengan cara yang kotor dengan memanfaatkan 20% presidensial threshold sehingga menimbulkan kontroversi. Karena kalau kita periksa sebetulnya dari awal tiga-tiganya kotor. Prabowo kotor, Anies kotor, Ganjar kotor. Karena mereka memakai fasilitas yang curangnya itu 20%. Yang dari awal kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal prosedurnya udah curang. Karena kecurangan itu, kecurangan berikutnya juga bertambah kan. Rocky Gerung heran mengapa Pigai berubah dari sosok pedagog menjadi demagogi, dan Pigai menjelaskan alasan dibalik perubahan tersebut. Pigai dari seorang pedagog berubah menjadi seorang demagog gitu kan. Itu soalnya tuh. Nah orang bertanya kenapa Pigai berubah dari pedagog jadi demagog? Sogokan material apa yang ada pada Pigai itu? Itu pertanyaan kunci kita.
Karena perpindahan paradigmanya jauh betul. Nggak usah dijawab dulu, sabar. Saya apresiasi posisi, karakter, cara berpikir dan keinginan Bang Rocky Gerung. Ya udah, bagus tuh. Tapi Bang Rocky Gerung ini adalah penonton sepak bola terbaik di muka bumi ini. Saya pemain. Pigai mengakui bahwa cara berpikir Rocky Gerung di atas rata-rata. Tetapi sayangnya, dia hanya seorang penonton dan tidak ikut bermain dalam kancah politik. Pak Rocky sendiri tahu kan busuk-busuknya. Justru itu Sudahlah, diam aja. Kalau begitu selesai pertarungan kita. Ini ya, Rocky. Saudara Pigai. Rocky, I love you, Rocky. Yeay. Sudahlah, ini penonton dan pemain. Justru karena Pigai tahu mereka bermasalah, biarin aja kan terjebakan. Kenapa you mesti halangi justru? Enggak, saya apresiasi posisinya, respect. Jujur ya, rakyat Indonesia, Rocky punya cara berpikir itu di atas rata-rata. Saya suka. Tapi penonton itu masalahnya. Ya apa pentingnya? Ya, kita pemain mengerti. Rocky Gerung membantah tuduhan bahwa dia adalah pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan memberikan klarifikasi tentang posisinya. Pendukung AHY juga kan? Tidak, saya tidak dukung Sama AHY. dong, sudahlah. Rocky udah. Apa pentingnya saya dukung AHY? Sudahlah. Nanti kita sama-sama Coba, kok. dengar Saya ya. juga pendukung AHY. Jangan salah. silahkan. Kita dua sama-sama. Nggak ada itu, you mau cari-cari teman. Oke, Saya terakhir Bung Rocky, pengkritik. terakhir Bung Rocky, silakan terakhir. Saya terus mengkritik 02, mengkritik bukan sekedar AHY yang saya kritik, SBY saya kritik. Itu warna bajunya aja sama. Bang Rocky dengan saya. Baiklah, oke.